Ya, silahkan Pak Imam. Ya, mungkin mohon izin dulu ya Bapak Ibu untuk memanggil dengan Mas Mbak juga karena terbiasa di kelas mungkin manggilnya juga dengan Mas dan Mbak. Baiklah, saya share screen. Share. Tes, apakah sudah terlihat eh share screen dari Ya, saya? Sudah ya? Oke. sudah. Semoga kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita hari ini bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Pirometalurgi di pertemuan kelima dan kita akan membahas mengenai peleburan dan atau sering disebut sebagai smelting. Nah, sebelumnya mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin Pak Salman bisa bantu untuk pimpin doa, Pak. Baik, Mas Pak. Salman. Ya, terima kasih, Pak, telah beri kepercayaan pada saya. Baik, kawan-kawan semua, mari kita baca doa. Karena kita umumnya beragama Islam, saya pimpin dengan doa beragama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa akrimni bittaqwa wa jammilni bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Salman yang memimpin. Sama-sama. Gimana ini Mas Mbak sekalian hari ini? Apakah sehat? Sehat. Hari ini saya cek lengkap ya. Mungkin seharusnya ada satu lagi. Sepertinya Mas Sastro belum terlihat ini. Apakah ada yang dititipi pesan gitu mungkin untuk izin? Kita doakan semoga baik-baik ya, bukan ada kendala apapun. Baiklah. Untuk mengawali pertemuan kali ini, kira-kira siapa ini ya? Ada yang tahu nggak? Ini foto dari siapa? Ada yang tahu mungkin Mas Junius tahu nggak ini? Nggak tahu saya. Oke. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ini adalah Presiden Amerika ke-31. Namanya adalah Robert Hoover. Jadi dia merupakan Presiden Amerika yang memiliki interest atau memiliki minat di bidang pertambangan dan metalurgi. Buktinya ada buku namanya dulu De Re Metallica ya, buku metalurgi, buku terkait pertambangan pertama berbahasa Latin, kemudian coba dibahasa Inggriskan oleh Presiden Amerika ini. Jadi sebelum menjadi presiden, dia memang memiliki minat di bidang pertambangan, hingga akhirnya menjadi menteri di bidang perdagangan dan sampai akhirnya menjadi presiden Amerika. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kita sebagai ahli metalurgi itu berperan penting dalam negara kita. Karena metalurgi sendiri, terutama besi dan baja, bahkan itu menjadi parameter kemajuan suatu negara. Nah, untuk mengawali mungkin ini bisa dilihat, ini adalah pohon industri dari industri besi dan baja milik Indonesia gitu ya. Mumpung ini mendekati bulan Agustus, saya ingin mengajak refleksi teman-teman. Kita bisa lihat untuk warna biru tua ini adalah industri-industri yang sekarang sudah tersedia gitu ya. Meskipun ini data tahun 2008, tapi saya kira tidak terlalu jauh berbeda. Sementara kotak yang berwarna putih merupakan industri yang belum ada atau belum tersedia di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan besi dan baja merupakan parameter kemajuan suatu negara, tapi industri besi dan baja dalam negeri kita itu belum lengkap gitu ya. Dari kelengkapan pun bahkan masih banyak kurangnya. Sementara kita bisa lihat di negara Cina ini ada namanya Kementerian Metalurgi yang sudah ada sejak 1987. Dan di India, sahabat kita di Asia juga itu punya juga eh, kementerian yang mengurusi tentang besi atau baja sejak tahun 1991. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini adalah tugas kita bersama ya dalam memperingati 17 Agustus nanti, di bulan Agustus nanti, kita perlu maknai proses belajar hari ini, mari kita niatkan untuk membangun negara kita. Oke, untuk capaian pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan kita semua mampu menerapkan kaidah dasar keteknikan untuk menyelesaikan permasalahan pada proses pirometalurgi ekstraksi dan pemurnian. Utamanya untuk materi di minggu kelima ini adalah mengenai peleburan atau smelting.
Jadi kita akan memiliki dua subbahasan. Yang pertama adalah terkait proses peleburan dan selanjutnya adalah teknologi peleburan. Ini adalah skenario pembelajaran secara singkat, jadi pengantar 3 menit, kemudian nanti ada materi terkait prinsip proses sekitar 8 menit, kemudian materi terkait teknologi proses 6 menit, dan selanjutnya adalah penutup. Nah, ini adalah pancingan ya. Kita di minggu keempat pada minggu lalu sudah belajar mengenai teori terak, gitu ya, teori terak atau slag. Jadi kita di minggu lalu kita sudah bisa menyimpulkan kalau kita ingin menghasilkan logam yang bagus, kita harus mengendalikan terak atau mengendalikan pengotor dari sisa proses kita. Nah, bisa dikatakan agar mudah untuk mengingat, untuk mengintegrasikannya, saya katakan pirometalurgis merupakan avatar dari slag. Jadi kalau misalnya avatar pengendali air, tanah, api, dan seterusnya, kita sebagai ahli pirometalurgi itu merupakan pengendali slag atau terak. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Apa keterkaitan kenapa kita belajar slag terlebih dahulu, kemudian hari ini kita belajar mengenai peleburan atau smelting? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Mungkin yang belum menjawab tadi siapa ya? Mbak Wahyuni mungkin. Ada pendapat nggak Pak? Kira-kira kenapa kita hari ini belajar mengenai pemisahan proses peleburan, sementara di minggu lalu kita udah belajar mengenai terak. Kenapa kita belajar terak terlebih dahulu, baru pemisahannya? Izin menjawab, Pak. Mungkin ya Pak ya, saya nggak yakin karena apa yang kita pelajari minggu depan mungkin itu bagian dari bahan yang akan dibahas hari ini gitu Pak. Masuk dalam proses pirometalurgis gitu. Barangkali Pak ya, saya nggak tahu Pak. Maaf Ya. Pak. Terima kasih Mbak Wahyuni atas jawabannya. Jadi memang benar ya, bahwa apa yang kita bahas di minggu lalu itu sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi proses peleburan itu merupakan proses yang paling sering digunakan dalam proses ekstraksi mineral menjadi logam gitu ya. Jadi peleburan sendiri itu adalah kalau misalnya kita kaitkan dengan klasifikasi proses itu merupakan pemisahan antara logam dengan pengotor pada fase liquid gitu ya, pada fase larutan. Jadi sama-sama punya larutan terus kemudian kita pisahkan. Ini adalah pengantar video untuk memantik nalar kita. Ya, jadi di video itu mungkin gambaran tapping dari lelehan logam yang ini ya, yang video sederhana. Jadi bisa dibayangkan kita punya logam, lelehan logam dalam temperatur tinggi itu juga termasuk larutan. Larutan merupakan zat yang homogen yang terdiri dari multikomponen, gitu kan. Terak pun berdasarkan minggu lalu kita juga sudah paham bahwa terak merupakan larutan yang terdiri dari banyak komponen. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa terjadi pemisahan padahal sama-sama dalam bentuk fase larutan? Kita hari ini akan mempelajari prinsip pemisahan tersebut dari 3 aspek pengamatan ya, skala pengamatan. Yang pertama dari aspek skala molekuler, kemudian skala termodinamika, kemudian kita lihat dari sudut pandang fenomena transportnya. Untuk memudahkan pemahaman kita, ini saya sajikan 2 gambar. Kira-kira apa bedanya ketika kita mencampur air dengan gula dengan air dengan minyak? Mungkin Mas Dedi bisa menjawab. Oh, harus yang tidak aktif ya. Mungkin Mbak Diah bisa menjawab mungkin apa bedanya ketika kita mencampur air dengan gula dan juga air dengan minyak. 2018 dan 2023. Teman-teman yang telah teman-teman yang telah terlibat. Terima kasih. Jadi memang kalau kita campur air dengan gula itu tergabung jadi satu ya. Sementara kalau misalnya air dengan minyak kita campur walaupun kita aduk itu akan terpisah. Itu sama sebenarnya prinsip pemisahan yang terjadi ketika kita punya lelehan logam dan juga pengotor, baik berupa terak, mate, dan seterusnya. Jadi kalau dari segi ikatan kimia secara skala molekuler, itu air dengan minyak itu bisa dipisahkan karena dia berbeda ikatan. Ya. Gitu juga kalau misalnya kita punya lelehan atau larutan dalam
temperatur tinggi ya. Bisa berupa mate, terak, kemudian garam logam, logam cair gitu ya, lelehan logam itu mempunyai ikatan kimia yang berbeda-beda. Bisa dilihat ada ikatan kovalen dan seterusnya, dan ini menjadi prinsip pemisahan. Jadi ketika ikatan kimia dari dua lelehan atau dua larutan itu berbeda, maka larutan itu bisa dipisahkan. Selanjutnya ini adalah prinsip pemisahan dari skala termodinamika. Mungkin kita harus flashback ke materi termodinamika ya. Sebelah kiri itu merupakan apa? Ada yang masih ingat? Jadi di sebelah kiri ini merupakan larutan non ideal yang mengalami deviasi positif. Sementara di sebelah kanan dia larutan non ideal yang mengalami deviasi negatif, gitu ya. Nah, manakah larutan dari kedua jenis larutan ini yang memenuhi syarat pemisahan? Jadi bisa kita lihat larutan non ideal yang mengalami deviasi positif itu merupakan larutan yang memenuhi syarat pemisahan karena ikatan antara penyusun yang berbeda jenis itu lebih lemah ketika dia berikatan antar sama jenisnya. Jadi misal kita punya lelehan logam dengan lelehan terak, itu ikatan antar logamnya dengan ikatan antar pengotor di seleknya itu lebih kuat dibandingkan interaksi antara logam dengan teraknya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa prinsip pemisahan dari sudut pandang fenomena transport. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya, jadi viskositas dan densitas dari terak itu dipengaruhi oleh temperatur atau sebagai fungsi temperatur. Kalau misalnya ikatannya berbeda ya antara lelehan terak dengan mati dan seterusnya, tapi dia densitas atau viskositasnya nggak terlalu jauh berbeda, beratnya nggak terlalu jauh berbeda, kira-kira apa yang terjadi? Tentu kalau densitas maupun viskositasnya itu terlalu jauh berbeda, maka akan sulit ya terjadi pemisahan karena tidak ada gaya dorong untuk memisahkan keduanya. Itu merupakan prinsip-prinsip proses peleburan, dan sekarang kita masuk ke teknologi peleburan. Untuk teknologi peleburan yang kita bahas hari ini adalah mengenai electric furnace, yaitu furnace yang digunakan untuk melelehkan logam. Ada dua jenis, yang pertama adalah DC arc furnace, ya, menggunakan listrik DC dan juga listrik bolak-balik atau AC. Secara skema merupakan prinsip kerjanya, dan ini merupakan klasifikasi electric furnace selanjutnya. Kira-kira apa parameter proses yang harus kita perhatikan dalam melebur atau dalam istilahnya memasak gitu ya, memasak. Kira-kira apa saja ya parameter proses yang kita perhatikan? Ada yang ingin berpendapat? Mungkin Mas Dedi bisa berpendapat, Mas. Apa yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita memasak gitu ya? Kalau Mas Dedi memasak, itu apa yang harus diperhatikan? Parameter apa aja kira-kira? Suhunya Mas, suhunya isi yang dimasak. Benar ya. Jadi temperatur itu sangat mempengaruhi kematangan masakan kita. Kemudian misal kita ingin masak air, tentu tidak mungkin kita menggunakan panci atau tempat yang lebar gitu ya, karena nanti tidak efektif. Jadi sama juga dengan prinsip untuk mendesain dalam teknologi proses ini. Jadi pertama adalah temperatur proses agar terjadi pemisahan. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan bentuk modelnya supaya terjadi pemisahan itu secara baik. Mungkin materi kita hari ini adalah dua tadi. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari gitu ya, mengenai prinsip peleburan dan juga teknologi peleburan. Mungkin ada yang ingin menjawab apa aja yang sudah kita pelajari gitu ya. Hari ini saya sepertinya belum pernah dengar suaranya siapa? Pak Mas Junius ya. Mas Junius sudah jawab belum tadi ya? Belum. Ya. Apa Mas kira-kira hari ini yang sudah didapatkan dari pembelajaran kita hari Nah, ini? minta maaf, aku nggak mengikuti secara persis tadi apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Mohon maaf, ada sesuatu yang tidak biasanya sih. Ya. Tapi menurut aku sih bagus sih. Presentasi apa yang Bapak sampaikan memang bagus. Ya. Ya, terima Baik, kasih. Mas Junius, terima kasih. Mungkin yang lainnya ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari? Mungkin yang belum jawab lagi Mas Noe ya. Gimana Mas, mungkin ada pendapat?
Ya, Pak Imam, terima kasih ini. Luar biasa materinya. Jadi kita memang sebagai calon penambang ya, ini usaha tambang ya. Kita harus mengerti tentang penerapan kaidah dalam peleburan ya, atau smelting. Ya, terima kasih, Pak Imam. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang benar ya, kita hari ini sudah mempelajari dua hal. Yang pertama mengenai prinsip pemisahan, yang kedua adalah teknologi peleburan. Untuk prinsip peleburan itu yang perlu kita ingat, mungkin analogi sederhananya adalah ketika air dengan minyak itu kenapa bisa terjadi pemisahan. Itu juga yang terjadi ketika kita mau memisahkan dalam proses peleburan. Lalu yang kedua, untuk mengendalikan atau mendesain teknologi proses, kita harus perhatikan temperatur proses dan juga desain alat kita, gitu ya. Mungkin itu simpulan kita hari ini. Ini ada tugas ya dari berdasarkan materi minggu keempat dan juga materi minggu kelima mengenai analisis kasus. Sudah saya upload di LMS kita ya. Ini silahkan dari diagram fasa ini bisa digunakan untuk menganalisis apa saja yang bisa kita pisahkan dari diagram fasa ini. Ada mate, gas, dan seterusnya di proses peleburan gitu ya. Jadi silahkan nanti lihat secara detail di LMS. Kemudian yang tugas yang kedua ini adalah mengenai teknologi ya, teknologi peleburan. Ini ada data mengenai penggunaan jenis electric furnace, ada shielded arc dan juga immerse electrode. Ini bisa dilihat bahwa untuk immerse electrode, electric furnace itu kapasitasnya itu lebih besar, sementara shielded arc itu lebih kecil. Nah, tentu alasan kapasitas itu, pemilihan kapasitas itu ada alasannya, jadi silahkan nanti dianalisis apa perbedaan prinsip kerja dari shielded arc dan immerse electrode, kemudian dari kendali prosesnya kira-kira nanti lebih baik yang mana. Mungkin kurang lebih seperti itu ya pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan, nanti bisa kontak saya di luar jam. Jangan lupa ingat lagi dengan pengantar saya tadi, mumpung di 17 Agustus, mumpung ini bulan Agustus ya, mari kita niatkan proses belajar kita di sehari-hari ini sebagai langkah untuk membangun negeri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam Prasetyo. Silahkan Pak Noe untuk memberikan penjelasan terkait dengan performa dari Pak Imam Prasetyo. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dian. Luar biasa nih Pak Imam Prasetyo ya. Iya, Online Bu, ya. Full online semua. Pak Imam tadi sudah ya beri tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu untuk Pak Imam Prasetyo. Saya berikan masukan terkait presentasi Pak Imam ya dalam menerapkan peer teaching ini. Saya berikan kesempatan kepada ini dulu mungkin ya Pak Junius ini. Nah. Pak Junius berikan Ya. masukan Pak, silakan Pak. Ya, menurut aku sih bagus sih. Ya, artinya dari apa yang dipaparkan memang sesuai dengan materi yang diajukan sebelum. Kurangnya Pak, apa kira-kira kelemahannya apa? Kelemahannya itu nggak ada sih Pak. Menurut aku. Mohon maaf. Menurut aku Ya, baiklah, terima belum kasih belum Pak. menemukan. Ya, Pak Junius. Tidak ada kelemahannya nih. Tidak ada kekurangannya. Padahal manusia itu pasti ada kekurangan Pak. Menurut aku belum ada. Oh, belum ada. Luar biasa nih Pak Junius. Baik, untuk Pak Imam ya. Langkah-langkah pembelajarannya sudah ada interaksi antara mahasiswa dan dosen. Hanya interaksinya juga masih kebanyakan ya sekedar tanya jawab saja. Belum mengarah ke analisis kasus ini. Walaupun tugasnya tadi ada analisis kasus. Tapi dalam proses pembelajarannya belum mengarah ke bagaimana mereka itu membelajarkan mereka menganalisis kasus. Masih konsep ini kan. Masih banyak konsep sehingga ketika mahasiswa saya yakin kalau Pak Imam mengajar seperti ini mahasiswa pasti kesulitan menyelesaikan dua kasus tadi karena tidak diberikan contoh menganalisis dua kasus tadi kan. Ada tidak diberikan contoh kan tidak ada. tidak Pak untuk ini Iya Pak. tidak. Jadi harapan Bapak itu membimbing mahasiswa apalagi tadi subjek PMK-nya menerapkan kaidah ini ya. Dua kaidah tadi. Jadi pembelajarannya yang lebih fokus bagaimana menerapkan keduanya tadi. Di proses pembelajaran sebelum masuk ke proses penyelesaian kasus. Jadi kelemahan kita memang Bapak Ibu dosen tuh dalam proses membimbing mahasiswa kadang tidak sabar kita. Tapi ketika mahasiswa tidak bisa menyalahkan mahasiswa.
Ini kadang permasalahan kita ya sebagai pendidik itu sebenarnya sama di kurikulum Merdeka ini juga salah satu kelemahan kita, dosen-dosen pendidik kita kurang sabar dalam membimbing ya, melakukan praktik apa yang akan dicapai sesuai dengan sub CPMK. Jadi fokusnya adalah sub CPMK ini. Konsep-konsep penting ya, tapi contoh itu penting juga, lebih penting contoh. Tadi kegiatan pendahulunya sudah bagus ya, hanya persepsinya kalau bisa selain foto ada deskripsi gitu. Boleh Ya, sih Pak. cerita dulu gitu ya, boleh mendengarkan cerita dari Pak Imam. Jadi jangan hanya foto, menebak foto saja jangan. Pasti jawabannya banyak tidak tahu. Itu dadakan tadi Pak, terus terang setelah masukan dari Oke, nanti diperbaiki lah cari. Kalau bisa ini tokoh-tokoh di Indonesia ya, di bidang penambangan ya, pertambangan, ya, peleburan ya, proses peleburan, tokoh-tokoh pertama minimal Menteri Energi ini kan, Menteri Energi ya. Dan jadi tokoh inspirasi. Tadi sudah juga disampaikan sub TPMK. Kemudian kalau sudah persepsi audiovisual ya tentang tokoh tadi di dia tanya jawab terkait apa yang disimak. Jadi tanyakan prestasi-prestasinya. Jadi profil lulusan di awal ini untuk menggugah ya dan memotivasi mahasiswa sebenarnya tujuan utamanya Bapak Ibu. Ya persepsi ini sebenarnya tujuan. Selain tujuannya melihat seberapa pemahaman mereka terkait topik yang akan kita ajarkan, seberapa penting juga. Kan. Jadi sehingga terarah, maksudnya terarah. Oh saya ini nanti mau jadi ini. Gitu. Cita-cita saya ini. Oh cita-cita saya terakhir nanti menjadi Menteri ISDM ya. Nah, salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang misalnya Menteri SDM itu adalah misalnya mampu menerapkan kaidah tadi ya dua kaidah peleburan tadi disampaikan subjeknya tadi sudah ada. Nah, sesudah itu baru disuruh membaca Pak Imam. Oke. Ini dari Pak Imam tadi suruh melihat audiovisual ya. Iya Pak. Ya boleh audiovisual tapi dalam penerapan dua kaidah tadi Pak. Tapi suruh baca dulu lah. Suruh baca dulu. Nanti contohnya nggak apa-apa. Contohnya itu contoh audiovisual bagaimana proses dua proses tadi. Selain kan secara audiovisual kalau kalau kasusnya mungkin nanti dalam bentuk gambar ya tapi kalau bisa dalam bentuk audiovisual contoh-contohnya juga dalam bentuk gambar dan kalau bisa secara audiovisual semakin jelas mereka udah disuruh baca pokoknya diawali dengan membaca dulu literasi membaca ingat literasi Indonesia ini urutan terakhir Bapak Ibu Baik Pak. karena kebiasaan membaca tapi ada juga nih gimana caranya dosennya malas membaca disuruh masa membaca ada itu dosen seperti itu dan memang case method dengan project based learning itu salah satunya memperkuat kemampuan literasi. Literasi itu kemampuan berpikir dan berbahasa, Bapak Ibu. Jadi berbahasa itu mulai dari menyimak, ya, membaca, berbicara dan menulis. Sama lagi sekarang namanya memirsa viewing, membaca gambar. Ya, membaca gambar. Jadi kalau bisa memang sumber referensi yang diberikan itu misalnya di halaman sekian itu ada juga membaca gambar seperti apalagi yang Pak Imam ini kan. Ini membaca gambar nih, berat ini sebenarnya kan, viewing. Namanya memirsa itu salah satu keterampilan yang agak berat. Jadi suruh baca dulu. Ya, bagaimana proses, terutama yang bagaimana menerapkan dua kaidah tadi. Nah, anak-anak silakan diringkas. Nih ada dua buku, satu jurnal. Coba diringkas bagaimana satu menerapkan kaidah tadi yang pertama, terus menerapkan kaidah yang ini terkait peleburan tadi. Itu yang paling penting. Tidak penting konsep-konsep tadi sebenarnya, kan? Yang penting bagaimana mereka bisa menerapkan kaidah tadi. Sudah itu baru diberi 10 menit aja atau 15 menit ringkas cepat, tapi menggunakan prinsip kutipan ya. Jadi mereka itu kalau berpendapat di kelas juga harus jangan menurut saya tidak itu hoax, tidak boleh. Tapi menurut sumber referensi yang sudah dibaca. Ini saya lihat memang mahasiswa semester 1, 2 kadang masih menurut saya itu tidak boleh dalam dunia akademik. Kecuali kalau sayanya sudah menulis buku gitu. Ini kalau dalam berdebat, berdiskusi, nol nilainya. Hoax. Nah, dosen juga mengajarkan seperti itu di awal itu. Setelah berliterasi Bapak Ibu. Literasi kan sesuai dengan data, apalagi tadi materinya Bu Wahyuni. Semua itu berbasis data. Kalau nggak berbasis data, hoax gitu kan. Setelah itu baru tanya jawab. Dan ini tapi secara individu dulu ya, belum kelompok. Ini penguatan konsep itu secara individu. Kalau konsep masing-masing individu sudah bagus, nanti kalau dalam berkelompok pasti mereka memberikan sumbangsi terbaik.
Gitu. Tapi konsepnya harus kuat dulu. Kalau konsepnya tidak kuat, yakin nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Harapannya kan itu. Nanti kalau udah selesai kuliah, harapannya mereka bisa menyelesaikan masalah. Ya di bidangnya juga bisa menyelesaikan, karena terbiasa menyelesaikan masalah. Akhirnya biasanya mahasiswa itu tidak akan nganggur loh, karena sering terbiasa case method dan project based learning. Karena sudah terbiasa menyelesaikan masalah. Masalah yang berat dalam peleburan aja bisa, apalagi hanya masalah percintaan, gitu kan. Masalah. Ya, kan? Jadi dibiasakan menyelesaikan masalah case method. Sudah itu baru udah tanya jawab kan kelihatan ya kemampuan mahasiswa seperti apa, baru Bapak boleh ceramah, boleh berikan penguatan. Menerapkan kaidah ini seperti ini sudah benar, tapi Bapak berikan penguatan ya ini jelaskan ya, berdasarkan sumber referensi yang ada. Sudah itu diberikan contoh-contoh. Boleh tadi contohnya dalam bentuk audiovisual. Dua contoh menerapkan dua kaidah tadi. Itu lebih bagus. Audiovisual maksudnya ada gambar juga yang seperti kasus yang diberikan tadi. Kalau dalam bentuk soal juga boleh. Udah itu baru udah kuat konsepnya. Biasanya Bapak Ibu ya asesmen namanya asesmen ini sebenarnya asesmen as learning. Ya. Asesmen as learning itu adalah melakukan penilaian tapi tidak menguji, bukan ngetes gitu. Kalau ngetes kan biasanya di akhir dikasih soal, ya. Itu namanya evaluasi for learning. Nah, yang diharapkan di kurikulum OB itu asesmen as learning. Tadi misalnya proses mereka membaca gitu kan, tanya jawab, itu prosesnya itu seperti itu asesmen as learning, berproses. Bagaimana menyelesaikan masalah dibimbing, diberikan contoh, mereka juga menyelesaikan masalah dibimbing. Jadi bukan ngetes gitu. Kalau ngetes itu asesmen for learning. Nanti kalau di akhir semester namanya asesmen of learning. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kelemahan kita memang di Indonesia dosen-dosennya langsung asesmen of learning sama dengan for learning. Hanya ingin menguji gitu. Bukan membelajarkan. Itu kelemahan kita ya, sehingga itu salah satu faktor Indonesia ini nggak maju-maju dalam pembelajaran, dalam pendidikannya. Karena asesmennya of learning dan for learning, tidak asesmen as learning yang membimbing dari tahap ke tahap. Gitu. Ya. Kemudian sudah kuat konsepnya baru dibentuk kelompok. Nah, kalau case method itu ditunjuk aja ketua kelompoknya. Karena beberapa buku yang saya baca dari luar itu keberhasilan case method dan project based learning ditentukan oleh ketua kelompok. Kalau ketua kelompoknya tidak aktif, tidak akan selesai. Sama lah kalau Bapak Ibu kalau ada tim gitu ya, ditunjuk ketua kelompoknya yang tidak tahu apa-apa ya tidak akan jalan. Memilih misalnya kaprodinya yang tidak aktif ya Bu dia. Ya sudah kaprodinya kayak gitu-gitu aja nggak akan berkembang. Jadi apapun itu sebenarnya di dunia ini memang pimpinan itu penting. Ya, menentukan pimpinan. Jadi jangan ayo para mahasiswa kita bentuk kelompok, silakan dihitung 1 sampai 5. Nanti 1 masuk kelompok 1, 2 kelompok 2 itu bermasalah nanti biasanya. Ya. Itu penting itu keberhasilan case method dan project based learning. Dan itu diberikan kasus, kemudian dibimbing gitu ya sampai ke penentuan solusi keliling kelas. Bagaimana kelompok 1 misalnya, kelompok 1 ketuanya junior, bagaimana sudah selesai belum, apa masalahnya, sudah ditetapkan solusinya, nanti keliling kalau yang road pitching ya Pak Imam ya, Bapak Ibu ya, keliling kelas, jangan di depan kelas aja duduk manis. Ini kadang dosennya duduk manis di depan ini. Semakin banyak jalan, kalau kata Bu Dokter dia ini, semakin banyak jalan kan semakin panjang umur kita. Itu hasil penelitian ya. Ya, semakin banyak jalan semakin umur panjang kita. Jadi kalau dosen semakin banyak duduk di depan, nah itu biasanya dapat stroke dan lain-lain gitu. Kalau bisa terbiasa keliling kelas. Udah itu dipresentasikan, kemudian diberikan penghargaan, kemudian di feedback. Tadi sudah bagus ya ada menyimpulkan ya, diminta untuk menyimpulkan dan Pak Imam juga menyimpulkan di akhir. Tinggal menyampaikan materi selanjutnya yang belum tadi. Saya kira untuk Pak Imam itu ya tinggal diperbaiki sedikit-sedikit. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Dokter dia. Baik, terima kasih.